Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Titul Bola, NIM 3119086. Saya akan mencoba menjelaskan tentang Pramini Resa dengan judul penelitian Teladan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama saya akan coba menjelaskan tentang siapakah Maria Al-Qibtiyah itu. Yang kedua tentang problematika Nabi Muhammad. Bagaimanakah problematika rumah tangga Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah? Langsung saja saya akan menjelaskan. Nomor 1, siapakah Maria Al-Qibtiyah itu? Berbicara tentang Maria Al-Qibtiyah, maka ingatan kita itu tertuju kepada surah ke-66 ayat ke-1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu bik tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, hai Muhammad, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-1. Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Nah, Abu Bakar dan Umar pun memperlakukan Maria itu layaknya seorang ummul mukminin. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra, yaitu Ibrahim, setelah Khadijah. Nama lengkap Maria Al-Qibtiyah adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hawan. Ayahnya itu berasal dari suku Qibti dan ibunya itu adalah penganut agama Masehi Romawi. Terus setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Nah, Mukaukis ya, bukan Mukaukis. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Baltah, menyeru raja agar memeluk Islam. Terus Raja Mukaukis itu menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria Sirin dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah SAW telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya. Nah, istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Maria Al-Qibtiyah itu merupakan seorang wanita yang memiliki pengetahuan luas. Dia bukanlah seorang wanita yang biasa atau hamba saya biasa. Dia adalah wanita hamba saya terpilih yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ya, atau Al-Mukaukis, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria menghabiskan masa kecilnya di desa Hafna. Menjelang usia remajanya yang indah, Raja Qibti Al-Mukaukis memilih dirinya dan saudarinya untuk menjadi budak sekaligus pelayan istana. Maria itu adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan rambut yang sangat lebat. Dari istana ia mendengar kemunculan seorang nabi dari Jazirah Arab ya, yang menyeru kepada Tuhan yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Maria itu wafat pada tahun 16 Hijriah. Ya, ibunda Ibrahim itu wafat pada bulan Muharram, 5 tahun setelah wafatnya putra tercinta. Nah, itu sekilas tentang siapakah Maria Al-Qibtiyah itu. Yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimanakah problematika rumah tangga Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah itu. Langsung saja, problematika rumah tangga Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah itu, yang pertama itu ada kecemburuan istri-istri Nabi terhadap Maria Al-Qibtiyah. Kenapa sih istri-istri Nabi yang lainnya itu cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah itu? Apa sih alasannya?
Nah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal berumah tangga. Beliau pandai menciptakan suasana damai dan tentram dalam rumah tangganya. Ketika berada di dekat istrinya, beliau selalu menyenangkan hati istrinya. Bahkan Rasulullah SAW memakai kebaikan dalam keluarganya sebagai tolak ukur kebaikan mutlak ya, tolak ukur kebaikan mutlak untuk masyarakat. Setiap muslim tak akan mendapatkan keutamaan dan kehormatan di masyarakat muslim kecuali dia berbuat baik kepada keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya, Bismillahirrahmanirrahim, khairakum lahlihi wa ana khairakum la ahlihi. Yang artinya itu sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang baik-baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Terus Nabi juga berkata bahwa yang artinya itu adalah orang-orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sedangkan sebaik-baik mereka adalah yang berbuat baik kepada istrinya atau terhadap istrinya. Meskipun begitu, namun selalu saja ada masalah yang timbul dalam rumah tangga tersebut. Seringkali kecemburuan itu timbul di antara istri-istri Nabi. Ya, di antara istri Rasulullah SAW itu yang paling cemburu adalah Siti Aisyah radhiyallahu an. Salah satu kecemburuan Aisyah yang paling besar kepada Maria terhadap Maria. Bahkan Aisyah sendiri pernah berkata bahwa aku tidak pernah begitu cemburu kepada seorang wanita pun melebihi cemburuku kepada Maria. Hal itu dikarenakan ia memang sangat cantik sehingga Rasulullah merasa tertarik kepadanya. Pertama kali datang, Rasulullah menempatkan dia di rumah Hadza bin Nu'man yang bertetangga dekat dengan kami. Rasulullah itu hampir sepanjang siang dan malam berada di sisinya, sehingga demi dia beliau mengabaikan aku dan istri-istrinya yang lain. Itu menurut itu cemburunya Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Maria al-Qibtiyah. Selanjutnya beliau memindahkan Maria ke sebuah dataran tinggi di Madinah dan beliau semakin perhatian kepadanya. Sudah tentu kami semakin merasa marah dan tertekan, apalagi itu setelah Allah memberikan anak darinya. Ya, beliau nyaris tidak pernah bersama kami, itu menurut istri yang lain, istri Rasulullah yang lain. Yang kedua itu problematika rumah tangga Nabi Muhammad dengan Maria al-Qibtiyah itu ada fitnah terhadap Maria al-Qibtiyah. Jadi itu Maria al-Qibtiyah itu tuh sering difitnah karena Maria al-Qibtiyah itu adalah seorang hamba kayak bukan hamba saya biasa, dan Maria al-Qibtiyah itu adalah seorang wanita yang sangat cantik sehingga Nabi Muhammad itu tertarik kepada Maria al-Qibtiyah. Nah, bukan hanya para istri Nabi yang merasakan kecemburuan terhadap Maria al-Qibtiyah, namun Rasulullah pun sempat merasakan kecemburuan terhadap Maria yang ketika itu sedang mengandung. Ketika Maria sedang mengandung, sejumlah orang di Madinah pernah menuduh Maria berbuat seorang dengan budak laki-laki yang datang bersamanya di Mesir. Jadi itu Maria al-Qibtiyah itu tuh dituduh oleh masyarakat masyarakat Madinah bahwa Maria itu melakukan perzinahan terhadap budak-budak lain, dan orang-orang Madinah itu kayak mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ini nih Maria al-Qibtiyah ini habis melakukan ini ya gitu ya. Terus lanjut saja. Ketika Maria mengandung itu sejumlah orang Madinah itu pernah menuduh Maria berbuat seorang dengan budak laki-laki. Nah, bernama Mabur. Dan itu yang mengabarkan bahwa Maria itu habis melakukan ini itu kepada Nabi Muhammad itu bernama Mabur. Akan tetapi tuduhan palsu yang tidak berdasarkan budayanya itu pada akhirnya terbongkar. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Maria benar-benar suci dari perbuatan yang dituduhkan orang. Terus Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib mencari-cari budak yang hendak dijatuhi hukuman itu. Setelah diselidiki lebih dulu untuk dibuktikan kesalahannya, ia menemukan budak itu di sebuah kubangan air sedang berendam mendinginkan badan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib disuruh naik dan dibantu dengan menarik tangannya. Ya, ia naik dalam keadaan telanjang dan Ali bin Abi Thalib menyaksikan sendiri bahwa budak itu dikebiri. Ali bin Abi Thalib membatalkan niatnya lalu cepat-cepat memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah bahwa orang yang dituduhkan pelaku sorong yang berlaku seono-ono yang serong dengan Maria itu telah dikebiri. Dengan demikian Maria terbebas. Akhirnya itu Maria itu terbebas dari fitnah, dan sebab apa yang dikabarkan oleh sebagian orang Madinah itu tidak terbukti. Lanjut tentang temuan hasil temuan penelitian pustaka itu adalah Maria itu merupakan budak Rasulullah yang kemudian beliau bebaskan. Nah, beliau bebaskan dan Rasulullah itu nikahi. Jadi Rasulullah itu Maria Al-Qibtiyah itu sebelum itu adalah budak Rasulullah, dan Rasulullah itu kayak tertarik kepada Maria Al-Qibtiyah adalah karena Maria Al-Qibtiyah itu adalah wanita yang sangat cantik ya, dan bukan hamba saya biasa. Ya begitu. Terus Rasulullah itu memperlakukan Maria sebagaimana beliau melakukan istrinya. Ya, ini berarti kayak temuan penelitian pustaka itu kayak analisis teks. Cuma di temuan penelitian itu hasil dari ringkesan analisis teks ya. Jadi saya udah itu Pak sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Maria Al-Qibtiyah itu adalah seorang bukan hamba saya biasa. Lanjut saja ke kesimpulannya. Kritiknya dulu. Menurut saya itu Maria Al-Qibtiyah bukan satu-satunya istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau juga harus menghormati istri-istri yang lain gitu. Terus kalau menurut saya sarannya itu sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu harus tahu kisah-kisah beliau dengan istri-istrinya sehingga bisa dijadikan teladan untuk kehidupan berumah tangga kita kelak nantinya. Kesimpulan dari teladan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu adalah Maria Al-Qibtiyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Mesir. Beliau mampu memikat hati Nabi Muhammad SAW dengan keanggunannya sehingga membuat istri Nabi yang lain cemburu kepadanya. Meskipun tidak terlalu kita kenal istri Nabi yang lain, namun Rasulullah ternyata sangat mencintai Maria Al-Qibtiyah sebagaimana Rasulullah itu sangat mencintai kepada istri yang lain. Nah, Maria Al-Qibtiyah merupakan wanita yang memiliki pengetahuan luas. Dia bukanlah seorang wanita hamba saya biasa. Dia adalah wanita hamba saya terpilih yang dihadiahkan oleh Raja Mesir atau Al-Muqawqis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selebihnya mohon maaf jika video ini banyak kata-kata yang kurang enak di hati semua yang nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.